kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan kayak Injil. Nanti kok waktu-waktu kalau sudah apa zaman-zaman makin modern ya, nanti akan terkuak sebetulnya apa kitab ini. Memang sengaja mati-matian harus tulisan Arab, harus bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini lagi dan lagi penista agama muncul lagi ya. Sekarang datang kali ini ada seorang kakek-kakek yang sudah sepuh yang mengaku dulunya ustadz, lalu dia kemudian murtad. Orang ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak bohongnya ya ikhwah. Banyak bohongnya. Wah ya Allah ya Rob. Orang ini hanya bisa menuduh kemudian fitnah tanpa bisa dibarengi dengan fakta dan data. Dia nggak bisa membuktikan faktanya apa, datanya apa, nggak bisa. Dan untuk melancarkan aksinya, si kakek-kakek ini dia dia mengaku kepada orang-orang Kristen bahwa dia dulunya mantan ustadz, dia bawa-bawa nama ustadz ya ikhwah. Ya, seperti itu supaya orang Kristen percaya bahwa dia dulunya itu adalah mantan ustadz. Bahkan di thumbnailnya dia ini ditulis bahwa dengan judul mantan ustadz bertaubat karena sering berdebat. Ini supaya orang-orang percaya sama dia. Nah, coba mantan ustadz dari mana? Ya, mantan ustadz dari mana? Dari Hong Kong. Ya, dari mana ustadznya? Dan nanti yang dia bicarakan itu tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa dia itu ustadz. Yang dia bicarakan bukan tentang Al-Quran, bukan tentang ulumul Quran, bukan tentang qiraat Al-Quran, bukan tentang nasikh mansukh, bukan asbabun nuzul dan sebagainya. Masya Allah, gak ada hubungannya sama Al-Quran. Bahkan dia tidak berbicara tentang hadis sahih, dhaif, mungkar, tadlis, hasan li ghairi, dan sebagainya. Ya, bahkan tidak berbicara tentang hadis, ilmu diraya, ilmu riwayat, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hadis. Tapi yang ia mampu hanya fitnah, katanya bahwa Al-Quran banyak bohongnya, dan sedikit pun tak mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu banyak bohongnya. Lalu apa dasarnya wahai kakek-kakek Anda? Apa dasar Anda sehingga mengatakan hal seperti itu, bahwa Al-Quran banyak bohongnya? Baik, mari kita simak videonya sama-sama. Termasuk waktu debat-debat nih, kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan kayak Injil. Nanti kok waktu-waktu kalau sudah apa zaman-zaman makin modern ya, nanti akan terkuak sebetulnya apa kitab ini. Memang sengaja mati-matian harus tulisan Arab, harus bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Ikhwafillah, ya, di akhir kata kakek ini tadi mengatakan bahwa dia bilang bahwa saya punya bukunya. Kata dia begitu. Buku apa yang Anda maksud? Ya, apakah Anda tidak malu mengklaim ustadz tapi tidak tahu tentang Islam? Kenapa saya katakan bahwa kakek ini tidak paham tentang Islam? Karena orang ini murtad. Artinya ilmunya tidak ada, ya, atau bahwa kan kurang. Makanya dia murtad. Nah, atau memang orang ini kadal kafir dari lahir, lalu dia mengatakan ngaku-ngaku ustadz. Ya, tadi dikatakan bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Nah, itu karena katanya di zaman modern kalau diterjemahkan nanti akan ketahuan bahwa Al-Quran itu banyak bohongnya. Melek dikit, sadar wahai kakek-kakek, sadar sedikit, sadar bahwa lihat Al-Quran bukan hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja. Al-Quran sekarang itu ada diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, ke dalam bahasa Inggris, bahasa Itali, bahkan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Mandar. Saya punya orang Mandar. Ya, saya paham, saya punya terjemahan bahasa Mandar. Mana kebohongan yang Anda tuduhkan itu? Anda hanya bisa menuduh tanpa bukti dan fakta. Baik, mari kita simak lagi videonya, kira-kira kakek ini ngomong apa lagi. Baik. Dengan adanya ini kan sudah terkuak semua. Makanya jangan heran deh, sekarang banyak orang murtadin deh. Di apa?
di YouTube-nya Pak siapa itu, Pak Yusuf itu hampir tiap aku mendengarkan terus itu. Nanti kalau situ nggak ada baru saya setel di tempat TJNAS adik ini punya. Saya rajin itu tiap malam padahal sampai jam 2 malam itu kalau menyaksikan lewat YouTube itu. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikalah timati batsyitul hacha insyana illahila tipastikalah insana oh insana oh insana. Alhamdulillahilladzi aghjala ala abdihi kitaba walahu walam yaj'alhul idwa. Terus yang keduanya kolimal terus halo terus terus kolimal yukiro bangsa saidam mama kandung saya itu sebenarnya adalah dari keturunan Sunan Gunung Jati karena nenek saya berasal daripada keturunan Sunan Gunung Jati. Saudara tahu kan, Sunan Gunung Jati adalah salah satu nabi yang membawa Muslim ke Indonesia. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa Isa Al-Masih adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa kerja langsung? Ya, mungkin itu sudah saatnya Gusti Yesus. Jadi maaf aja ya, bukan karena kehebatan para penginjil, enggak. Makanya seandainya saya dulu pernah jadi waktu saya mengenal Alkitab itu baru 96, padahal saya itu waktu di Jamaah Yesus itu 2 September 84, berarti umur saya itu 17 hari lagi baru 31 tahun, berarti umur saya masih di bawahnya Gusti Yesus, karena Gusti Yesus wafat umur 33 tahun. Cuman saya dulu yang salah. Seandainya saya dulu lari ke Jakarta, saya tidak sombong, mungkin kalah itu Abi Sayyidin Ibrahim itu. Betul, karena saya ini bilangnya bos saya itu tidak berani penakut gitu loh, istilahnya takut. Nah, ikhwafillah, pada akhirnya katanya tadi si kakek ini bahwa Yesus itu wafat di usia 33 tahun, kata dia. Saya sebenarnya malas yang menanggapi kalau tentang Yesus dan sebagainya, yaitu hak si kakek inilah yang menganggap atau yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu hak si kakek ini ya. Tapi kalau misalkan dia berbicara tentang Al-Quran yang katanya banyak bohongnya, kemudian tanpa bukti, tanpa data, tanpa bisa membuktikan, itu seperti anak TK sih menurut saya. Karena kenapa? Ya dia nggak bisa, hanya ketahuan sekali bohongnya, katanya Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Dan ternyata terjemahannya sekarang banyak selewaran dan sebagainya, itu hanya omong-omongan biasa, tanpa ngecek dan sebagainya. Jadi semoga sih orang ini minta maaf, kalau enggak nanti ada yang memproses. Karena kenapa? Dia menuduh Al-Quran, memfitnah Al-Quran bahwa banyak bohongnya tanpa bisa membuktikan dengan data dan fakta. Baik, saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.